Satu, dua, tiga. Halo, kami dari sesi B3 Grup A dengan saya Putu Amrita Ajna NPM 1903101073 dan partner Saya Muhammad Ismail Masnur dengan NPM 19 3101074. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai isolasi jasa teknik dari praktikum yang telah kami lakukan. Yang pertama ada isolasi. Jadi isolasi adalah suatu proses atau kegiatan untuk memisahkan mikroba dari campurannya sehingga didapatkan kultur murni. Adapun cara yang umum digunakan untuk isolasi adalah cara suspensi. Cara suspensi yang dimaksudkan di sini adalah sampel mikroba yang telah diambil, dibuat suspensi, baru kemudian suspensi itu ditumbuhkan pada media agar tertentu. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan isolasi. Yang pertama, sifat setiap jenis mikroba yang akan diisolasi, tempat hidup atau asal dari mikroba, media pertumbuhan yang sesuai, cara menginkubasi mikroba, cara menginokulasi mikroba, cara menguji bahwa mikroba yang diisolasi telah kultur murni dan sesuai dengan yang diinginkan, cara memelihara agar mikroba yang telah diisolasi tetap merupakan kultur murni, teknik pengambilan sampel, dan yang terakhir memindahkan sampel atau kultur bakterial dari suatu tempat ke tempat lain secara aseptis. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Untuk teknik pengambilan sampel pada kali ini, pada isolasi ini memiliki cara yang berbeda-beda. Yang pertama ada sampel tanah, jadi mikroba yang diinginkan kemungkinan berada dalam tanah. Maka cara pengambilannya juga sesuai dengan tujuan dan kebutuhan. Misalnya kita ingin mengambil mikroba rhizosper. Jadi sampel diambil dari sekitar perakaran dekat permukaan hingga ujung perakaran. Selanjutnya sampel air. Jadi pengambilan sampel air bergantung pada keadaan air itu sendiri. Jika berasal dari air sungai atau yang mengalir, maka botol dicelupkan miring dengan bibir botol yang melawan arus. Apabila sampel yang akan kita ambil pada air yang tenang, maka botol dapat dicelupkan dengan tali. Apabila ingin mengambil dari sampel air keran, maka sebelumnya keran dialirkan terlebih dahulu dan kemudian sebelumnya mulut keran juga harus dibakar agar lebih steril. Selanjutnya ada sampel udara. Jadi jika mikroba yang kita inginkan ada di sekitaran udara, misalnya di kamar mandi atau di tempat lainnya, maka kita dapat membiarkan cawan Petri yang berisi media steril kurang lebih selama 5 menit untuk mendapatkan mikroba yang diinginkan. Yang keempat ada metode swab pada suatu permukaan sampel. Jadi metode ini dilakukan dengan menggunakan cotton bud steril atau suatu alat lainnya yang memiliki permukaan luas dan pada umumnya sulit dipindahkan atau sesuatu benda yang memang sulit dijangkau. Selanjutnya ada metode rinse atau bilas pada bagian tertentu sampel. Jadi metode ini biasanya digunakan untuk sel-sel mikroba yang menempel pada permukaan substrat yang luas tapi berukuran relatif kecil, misalnya pada daun, bunga, atau yang lainnya. Jadi pada prosedur kali ini, yang pertama mencelupkan sampel ke dalam aquades dengan perbandingan 1:9. Selanjutnya metode maserasi atau penghancuran sampel. Jadi sampel yang kita inginkan biasanya berbentuk padat, kemudian ditumbuk menggunakan mortar. Selanjutnya, mikroba yang ada di sana dapat terlepas dan bisa dilarutkan ke dalam air. Biasanya digunakan pada makanan, biji, ataupun buah-buahan. Yang terakhir, teknik pengenceran bertingkat. Tujuan dari teknik ini yaitu untuk memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi pada cairan. Penentuan besar atau banyaknya tingkat pengenceran tergantung dari jumlah perkiraan mikroba yang ada di dalam sampel. Baik, selanjutnya ada metode isolasi mikroba. Yang pertama ada metode isolasi pada medium cair, biasanya dilakukan apabila mikroorganisme tidak dapat tumbuh pada cawan, agar atau media yang padat, tapi dapat tumbuh pada kultur cair. Pada metode kali ini dibutuhkan juga pengenceran dari beberapa serial pengenceran. Semakin tinggi pengenceran berarti peluang untuk mendapatkan satu sel itu semakin besar. Selanjutnya ada metode isolasi sel tunggal. Jadi untuk mengisolasi sel mikroorganisme yang berukuran besar yang tidak dapat diorganisasi dengan metode akar cawan atau metode
media cair. Selanjutnya isolasi pada agar cawan. Ini metode yang biasa digunakan dengan mengencerkan mikroorganisme sehingga diperoleh individu atau spesies yang dapat dipisahkan dari organisme lainnya. Setiap koloni yang terpisah yang tampak pada cawan tersebut setelah diinkubasi berasal dari satu sel tunggal. Selanjutnya ada metode cawan atau gores. Ini juga memiliki tujuan yang sama, yaitu mengisolasi mikroorganisme dari campuran atau meremajakan kultur ke dalam media baru. Untuk metodenya dapat dibagi lagi menjadi 3, ada goresan sinambung, goresan T, dan juga goresan kuadrat. Selanjutnya merupakan koloni dan morfologi dari jasad renik. Morfologi dari koloni jasad renik ini dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama secara ukurannya, kemudian secara pigmentasinya, selanjutnya adalah berdasarkan karakter optiknya dan juga bentuk dari koloni. Pada ukurannya, dapat dilihat pada pertumbuhan di petri dish-nya jika koloni dapat tumbuh dari pinpoint atau punctiform, yakni pada titik kecil, kemudian akan semakin membesar menjadi small atau kecil, menjadi mosaid atau sedang, dan large atau besar. Selanjutnya berdasarkan pigmennya. Mikroorganisme memiliki pigmen-pigmen tertentu. Mikroorganisme kromogenik biasanya memproduksi pigmen intraseluler. Beberapa jenis lain memproduksi pigmen ekstraseluler yang dapat terlarut dalam medianya sehingga dapat mewarnai medianya. Salah satunya adalah seperti contoh pada gambar berikut, ada pigmen yang berwarna putih, kuning, maupun yang berwarna merah. Kemudian berdasarkan karakteristik optik ini didasarkan mengenai jumlah cahaya yang dapat melewati koloni. Dari karakteristik ini dapat diperoleh bahwa koloni memiliki beberapa karakter, yakni clear atau transparan, di mana dia bisa tembus pandang, kemudian translucent atau dapat tembus bagian, lalu juga ada yang opaque atau tidak dapat tembus sama sekali. Selanjutnya adalah bentuk. Bentuk dapat dilihat pada cawan petri, di mana bentuk koloninya itu bisa berupa timbul, halus, berbitik maupun kombinasi. Berikut merupakan gambar dari bentuk-bentuk di mana pada elevation atau jika dilihat dari samping dapat dilihat bahwa koloni dapat berbentuk sebagai berikut. Selanjutnya adalah margin atau daerah pinggirannya. Di sini dapat terlihat bahwa beberapa bentuk dari marginnya ada yang smooth, yakni bundar sempurna, kemudian berbentuk rhizoid, terus ada yang berbentuk irregular, lobate, dan filamentous. Selanjutnya pada koloni sempurna atau keseluruhan koloninya dapat berbentuk bulat, kemudian ada yang berbentuk irregular, filamentous, dan juga rhizoid. Percobaan kami ini menggunakan media steril yang bercampuran satu ose suspensi yang telah diecerkan. Setelah itu diinkubasi dengan waktu 48 jam atau 2 hari, lalu diisolasikan berulang hingga diperoleh kultur murni yang kemudian dapat kita lihat dan diamati melalui mikroskop. Pada isolat yang telah kami peroleh, kami mengamati beberapa bentuk dari isolat tersebut. Berdasarkan hasil percobaan isolasi jasad renik yang telah dilakukan menggunakan bahan bilis, menggunakan media agar, dan mikroskop yang berbesaran 4x10, untuk seluruhnya dapat diperoleh bahwa bentuk dari jasad renik yakni kompus, berkoloni, dan tidak berinti. Di samping ini terdapat gambar di mana yang atas merupakan isolat 1 pada pertama kali pengenceran atau pertama kali melakukan isolasi, dan yang sebelah bawahnya merupakan isolat 2, yakni pada saat isolasi kedua. Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil dari percobaan ini adalah sifat dari jasad renik yang akan diisolasi, lalu media pertumbuhan yang kita gunakan, kemudian cara inokulasi jasad renik yang harus diperhatikan, serta pengujian dan pemeliharaan jasad renik yang telah diisolasi. Pada sifat jasad renik, di sini setiap jasad renik perlu diingat memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak sama satu sama lain. Selain itu, pada media pertumbuhan yang digunakan juga memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada beberapa media pertumbuhan yang baik untuk satu mikroba, namun tidak bisa digunakan untuk mikroba yang lainnya. Apabila untuk tujuan isolasi, maka perlu digunakan media selektif di mana hanya akan menumbuhkan mikroba yang hanya ingin kita tumbuhkan. Kemudian cara inokulasi jasad renik juga penting untuk diperhatikan. Di sini beberapa jenis mikroba memiliki ketahanan tertentu dari suhu tertentu, di mana pada inokulasi jasad renik ini beberapa memiliki suhu yang cukup tinggi sehingga bisa membunuh jasad renik tersebut. Kemudian pada pengujian dan pemeliharaan jasad renik perlu diperhatikan agar tidak terjadi kontaminasi pada saat kita melakukan pemeliharaan maupun pada saat kita melakukan pengujian jasad renik tersebut.
Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.